guys, welcome back with me Vita. Today's lesson, I'm gonna invite you for join with me to learn about articles. For you to know about articles means kata sandang ya guys, sebuah kata sandang. Dan artikel ini punya 3 bagian di sini yang tergolong artikel, yaitu artikel artikel an, artikel the. Oke, penggunaan artikel ini sendiri punya penggunaannya masing-masing ya guys. Untuk itu saya mau kalian bergabung dengan saya dan mempelajari bersama about artikel ini supaya kalian bisa memahami kata sandang ini atau artikel ini. Oke, penggunaannya di sini yaitu artikel atau an itu tergolongnya golongan-golongan ini membedakan mereka berdua, yaitu an dan the. Indefinite article itu masuk pada or an. Yang tergolong definite article itu artikel the. Oke guys, nanti explainnya kita bahas bersama. Di sini use indefinite article use before single or countable noun. Jadi artikel atau an ini digunakan sebelum kata benda yang dapat dihitung kata benda tunggal itu guys, seperti what a pretty girl. Jadi gadis itu sangat cantik gitu guys, seorang gadis yang sangat cantik, seperti itu. Jadi seorang ini atau ini dia berarti seorang, sesuatu, satu. Jadi dia tunggal ya guys, untuk benda yang tunggal. Seperti girl ini kata benda yang tunggal. Oke. Kemudian guys, definite atau the used before definite nouns. Jadi artikel the ini digunakan sebelum definite nouns. Contohnya the ini berada di depan, seperti the boy have comes gitu. Berarti the ini menjelaskan boy ini. Jadi the ini bisa digunakan untuk singular, untuk countable, nanti kita bahas bersama. Di sini ada artikel yang membedakan mereka berdua. Sudah kita pelajari gambaran awalnya dan kita masuk ke slide berikutnya, yaitu penggunaan an dan the. Penggunaan a sendiri is used in front of singular countable noun. Jadi maksudnya di sini artikel a ini adalah artikel yang digunakan di depan kata benda yang dapat dihitung, yaitu kata benda tunggal, seperti a person, contohnya seorang, animal, or thing. Jadi binatang, contohnya animal or thing, atau yang lainnya gitu guys, hal lain. Which are not specific, jadi yang tidak spesifik. Jadi ini tidak spesifik, jadi harus diingat ya guys, artikel itu bukan artikel yang spesifik. Kemudian bukan artikel yang menjelaskan sesuatu yang spesifik, seperti itu. Kemudian we don't use a before uncountable noun. So ya guys, we don't use a before uncountable noun or plural nouns. Jadi kita atau kami itu jadi ditekankan di sini, kita tidak bisa menggunakan atau tidak boleh menggunakan artikel sebelum kata benda yang tidak bisa dihitung atau plural nouns, kata benda yang jamak gitu, tidak boleh gitu guys. Karena di sini artiannya satu ya guys, berarti tunggal, dan itu tidak boleh dipasangkan dengan kata noun yang mempunyai arti jamak atau mempunyai arti tidak dapat dihitung. Oke guys. Kemudian even noun start with an consonant sound. Jadi maksudnya jika sebuah kata benda dimulai dengan terdengar seperti huruf konsonan gitu guys, di pronounce-nya itu kayak bunyi huruf konsonan, seperti contohnya B, C, D, F, G, H, J, K gitu guys. Huruf-huruf konsonan yang kita ketahui ya guys, itu kita menggunakan a. Jadi a comes before the noun. Jadi huruf atau
artikel a ini dia ada sebelum kata benda yang mempunyai pronunciation-nya B, C, D, dan lain-lain. Huruf konsonan atau huruf mati ya guys. Oke, for example, there are atau beberapa example ya guys. Di sini ada a cat, a bird, a child, a doctor. Jadi a cat ini menjelaskan, jadi itu menjelaskan seseorang, sesuatu, sebuah, seekor, satu, pokoknya itu menjelaskan yang tunggal ya guys pastinya. Jadi a cat, seekor kucing, a bird, seekor burung, a child, seorang anak, a doctor, seorang dokter, a house, sebuah rumah, a bike, sebuah sepeda, a boy, seorang anak laki-laki, kemudian a table, sebuah meja. Okay guys, next for article N. Article N is used in front of singular countable noun which are not specific. Jadi artikel N ini digunakan dia berada di depan gitu guys. Artikel N digunakan di depan kata benda yang dapat dihitung atau singular atau yang tunggal, tapi dia tidak spesifik. Jadi dia tidak spesifik sama seperti N. Mereka berdua ini memang tidak menjelaskan sesuatu yang spesifik. Mereka berdua menjelaskan sesuatu yang baru, yang hanya satu. Contohnya kayak gitu. Maksudnya bukan yang tunggal ya guys, maksudnya untuk penjelasan tentang pemakaian a atau an ini. Kemudian we don't use an before uncountable or plural nouns, of course guys. Jadi tentu saja kita tidak akan bisa menggunakan artikel an ini atau artikel a sebelum kata benda yang tidak dapat dihitung atau kata benda jamak. Tidak mungkin ya guys, karena kita hanya bisa menghitung sesuatu satu, hanya satu tunggal, tidak bisa menghitung banyak lebih dari satu, tidak. Kemudian if the noun start with the vowel sound a, i, o, u. Jadi maksudnya jika kata benda yang dimulai dengan huruf vokal atau vowel terdengar seperti huruf vokal, an ini comes before the noun. Jadi an ini, artikel an ini datang atau ada sebelum kata-kata benda ini, kata benda yang dipronounce dengan huruf vokal atau vowel ini guys. Okay, for example, an able, able dipronounce a for the capital letter, able, able. Jadi di depannya harus n, karena di sini menggunakan huruf vowel, beda dengan huruf konsonan yang menggunakan e. Huruf vowel menggunakan n. Oke, unable, nh, sebuah sebutir telur, nh sebutir telur, an apple sebuah apel, an ant seekor semut, an orange sebuah orange atau apa namanya guys, jeruk, an orange sebuah orange atau jeruk, an hour ini menjelaskan sejam gitu guys, an aunt seorang tante, an old man seorang laki-laki tua, an uncle seorang paman atau om, seperti itu guys. So di sini ada an hour. Kenapa h kok bisa dia di depannya harus ada artikel an sih, padahal kan dia h huruf depannya, harusnya dong kak. Enggak guys, jadi an hour bukan dipronounce an hour, but dipronounce-nya an hour. Oke, kemudian udah jelas ya guys. Kemudian kita masuk ke artikel the. Apa yang dimasukkan dengan artikel the ya guys? Di sini artikel the digunakan, we use the in front of all nouns. Jadi kita menggunakan artikel the di depan semua kata benda.
Jadi berbagai macam kata benda ya guys, mau itu kata benda bisa dihitung, mau kata benda tidak bisa dihitung, mau itu singular atau kata benda tunggal, mau itu plural atau kata benda jamak, semuanya bisa kita rangkum di dalam the ini. But ada beberapa yang tidak bisa dihitung menggunakan the atau atau an ini, dan kita membutuhkan pengukuran yaitu quantifiers yang akan dibahas nanti guys kalau saya punya waktu. Dan quantifiers itu yang melengkapi beberapa pengukuran yang tidak bisa diukur oleh atau an atau the ini guys. Kemudian for example untuk the artikel the, there are the earth, jadi bumi. Earth ini cuma satu ya, bumi cuma satu, contohnya kayak begitu. Jadi sesuatu yang spesifik, bumi gitu. The world, dunia gitu. The air, udara gitu, cuma satu-satunya tuh, kayak begitu guys. The weather, cuaca gitu, cuma cuaca gitu. The moon, jadi bulan itu. The presiden itu. The CEO, the sun, jadi matahari. Jadi guys, semuanya itu yang menggunakan artikel the itu sesuatu yang spesifik. Mau itu yang tadi saya bilang singular, plural, or uncountable or countable noun, semuanya masuk ke artikel the ini, kecuali ada beberapa yang saya bilang quantifiers yang akan kita bahas. Itu menjelaskan tentang sedikit, contoh a little bit, or a few, or another, itu ada di quantifiers yang akan kita pelajari bersama. So kita fokus di artikel ini dulu ya guys, 3 artikel ini. Oke, next, A or N, D. Oke, tadi sudah ada penjelasan. Kita ambil di examplesnya aja ya guys. I saw an accident of a car. Jadi saya melihat, saw ini kata benda, kata kerja yang bentuknya kedua ya guys, verb to. Jadi saw itu melihat. I saw an accident of a car. Siapa yang tahu maksudnya guys? Pasti kalian tahu. Jadi maksudnya ini, saya melihat accident atau kejadian atau kecelakaan mobil, sebuah kecelakaan mobil, seperti itu penjelasannya guys. Kemudian ada I need a kilogram of salt. Aku butuh sekilogram, sekilo gitu guys, sekilo garam, contohnya kayak gitu. I need a kilogram of salt. Jadi itu yang bisa kita gunakan untuk artikel artikel an. Kemudian artikel if we are talking about a specific object. Jadi yang di atas itu kita berbicara mengenai kata-kata benda yang tidak spesifik ya guys. Kemudian jika kita membicarakan tentang kata benda yang spesifik, nah, atau objek yang spesifik, kita akan menemukan kata sandang the atau artikel the. Is used, ini digunakan untuk countable, singular, or plural, or bisa digunakan untuk semuanya ya guys. Jadi for example, jika kita ingin menggunakan the, yesterday I bought. Bought ini kata kerja bentuk kedua ya guys. Jadi dari membeli, dari kata benda membeli atau buy, dia punya kata benda bentuk keduanya yaitu bought. Jadi yesterday ini menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah terjadi masa lampau. Contohnya, yesterday I bought a blouse and skirt. Jadi kemarin aku telah membeli sebuah blouse dan sebuah celana, contohnya kayak gitu. The blouse was surprisingly cheap. Jadi blouse itu sangat mengejutkan murahnya gitu, dia murah sekali. Tapi the skirt was more expensive. Tapi celana lebih mahal gitu contohnya. Kemudian the movie is perfect. The ini menjelaskan movie ini atau film ini yang adalah sempurna gitu guys. Kemudian kita lanjut. Oke, article A and the rules. Jadi yang bisa kita simpulkan dari article N
a dan the ini, yaitu artikel a itu singular countable noun. Ingat saja begitu ya guys. Artikel a ini untuk kata benda yang dapat dihitung yang tunggal. Kemudian dia dimulai, kata e ini dimulai dengan huruf yang terdengar huruf konsonan atau huruf mati. Oke. Kemudian penggunaan artikel n ini digunakan dimulai dengan huruf vowel atau huruf hidup yang terdengar seperti huruf hidup, atau yang dipronunciation menggunakan huruf hidup. Contohnya an elephant, an hour, an air, an orange, or another. Contohnya dari and ya guys. Kemudian kita masuk dalam artikel the ini penggunaannya unique things ya guys, sesuatu yang unik, hal-hal yang unik yang hanya ada gitu untuk satu gitu, yang spesifik. The sun, the moon, the sky, contohnya kayak gitu. The sun itu matahari, the moon itu bulan, the sky itu langit, contohnya kayak gitu guys untuk penggunaan the. Kemudian singular noun ini untuk kata benda yang tunggal. Kemudian before names of newspaper, jadi magazines, jadi dia ini digunakan untuk kata-kata benda yang spesifik. Contohnya di sini the time, waktu itu tidak bisa dihitung ya guys. Time itu banyak waktu, jadi tidak bisa dihitung, dia tergolong uncountable noun, bukan countable noun. Kalau countable noun seperti buku itu banyak buku, bisa contohnya books, itu udah bisa masuk di countable atau kata benda yang bisa dihitung. Sedangkan uncountable noun, uncountable noun itu maksudnya the time, contohnya waktu, itu masuk uncountable. Okay guys, I think enough about articles, and I hope you guys you can get it, you can understand about our explaining. And before if my video lesson ini bermanfaat, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, comment, and subscribe, and don't forget to like the notification supaya ya guys kalian bisa menerima update-update terbaru dari video-video yang akan saya unggah atau yang akan saya ekspor, supaya kalian bisa pelajari bersama saya juga. Kita bisa belajar bersama, bermanfaat bersama. Okay guys, see you for the next lesson. Bye.